sekarang kita ketemu lagi dalam mata pelajaran IPA untuk kelas 7. Melanjutkan dari pertemuan pekan lalu, untuk hari ini adalah judulnya klasifikasi 5 kingdom. Kingdom atau kerajaan. Nah, ini adalah klasifikasi atau pengelompokan 5 kingdom atau kerajaan, yaitu apa saja? Yang 5 itu, yang pertama adalah Monera, ada Animalia, ada Fungi atau jamur, ada Plantae atau tumbuhan, dan ada Protista. Nah, ini adalah bagan sistem klasifikasi 5 kingdom yang dipelopori oleh Whittaker pada tahun 1969 ya. Yang pertama adalah Kingdom Monera. Apa itu Monera? Monera adalah organisme prokariotik, yaitu organisme yang selnya tidak memiliki membran inti sel. Jadi pengertian dari prokariot atau prokariotik adalah organisme yang selnya tidak memiliki membran inti sel. Perkembangbiakannya dengan membelah diri dan membentuk spora. Monera ini ada 2 kelompok besar, yaitu bakteri dan cyanobacteria. Untuk bakteri sendiri memiliki bentuk beraneka ragam, mulai dari bulat, batang, dan spiral. Pergerakannya menggunakan flagellata. Selanjutnya untuk cyanobacteria memiliki klorofil atau zat hijau daun sehingga dapat melakukan fotosintesis atau proses pembuatan makanan sendiri yang dibantu oleh cahaya. Ada yang memiliki 1 sel dan ada juga yang memiliki banyak sel dalam bentuk kumpulan yang disebut dengan koloni. Ini adalah contoh dari Kingdom Monera. Ya, ini adalah salah satu contoh dari bakteri. Ini bagian-bagian dari bakteri ya, teman-teman. Kingdom yang selanjutnya adalah Kingdom Protista. Kingdom Protista merupakan organisme eukariot. Eukariot sendiri artinya memiliki membran inti sel. Jadi, Kingdom Protista ini cirinya berkebalikan dengan Kingdom Monera. Kalau Kingdom Monera itu prokariot, sedangkan Kingdom Protista ini eukariot. Protista dibagi menjadi 2. Ada protista yang mirip hewan yang dinamakan dengan protozoa, dan ada protista yang berbentuk mirip tumbuhan yang disebut juga dengan alga atau ganggang. Untuk pembagian protozoa sendiri berdasarkan alat gerak ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah rhizopoda. Rhizopoda ini bergerak dengan kaki semu yang disebut dengan pseudopodia. Contohnya pada amuba. Yang kedua, ciliata. Ini bergerak dengan menggunakan rambut getar atau cilia. Contohnya pada paramecium. Yang ketiga, flagellata. Ini bergerak dengan menggunakan bulu cambuk atau flagel. Contohnya pada Euglena viridis. Dan yang keempat, sporozoa. Nah, untuk sporozoa ini tidak memiliki alat gerak khusus. Contohnya pada Plasmodium yang merupakan penyebab penyakit malaria. Ini adalah gambar dari pembagian protozoa berdasarkan alat gerak. Yang selanjutnya adalah protista yang mirip dengan tumbuhan. Mungkin teman-teman pernah mengkonsumsi agar-agar. Tentunya pernah ya. Jadi agar-agar ini adalah salah satu jenis bahan makanan yang dibuat dari golongan alga atau ganggang. Ini adalah salah satu contoh dari alga atau ganggang hijau, atau nama lainnya adalah Chlorophyta.
meningkat selanjutnya yaitu kingdom fungi atau jamur. Secara umum, ciri-ciri jamur itu tidak berklorofil. Dinding selnya tersusun atas zat kitin. Kemudian biasanya hidup di tempat yang lembab, memiliki hifa, dan ada juga yang tidak memiliki hifa. Mampu beradaptasi saat cuaca buruk. Perkembangbiakannya bisa vegetatif dan juga generatif. Cadangan makanannya dalam bentuk glikogen. Inti selnya eukariotik dan terdiri dari sedikit atau banyak sel, serta menghasilkan spora. Ini yang sebelah kanan adalah struktur dari jamur ya teman-teman. Yang bagian atas ada tutup jamur, kemudian payungnya namanya lamela, kemudian ada cincinnya, kemudian ada miselium ya, ini seperti akar-akar. Kemudian, nah di dalam lamela ini kalau kita perbesar, ini di dalamnya ada inti sel, kemudian ada hifa, ini ya, ada hifa. Kemudian ada septa. Septa itu adalah jarak antara dua hifa. Masih di kingdom fungi atau jamur, kingdom fungi ini dibagi menjadi 4 kelas ya. Apa saja? Yang pertama adalah Zygomycotina. Jamur Zygomycotina ini dapat berkembang biak dengan zygospora. Contoh jamur untuk golongan ini adalah jamur pada tempe, namanya adalah Rhizopus oryzae. Kemudian jamur pada tape. Kemudian pada pengurai Saproba sisa organisme. Kemudian pada pengurai kotoran hewan. Kemudian bisa juga tumbuh pada roti basi atau Rhizopus stolonifer. Mungkin teman-teman pernah ya melihat gitu ya, roti yang sudah kadaluarsa maka akan tumbuh jamur. Ini adalah jamur Rhizopus stolonifer. Kemudian tumbuh pada tomat. Yang selanjutnya adalah Ascomycotina atau Ascomycota. Ascomycotina berkembang biak dengan ascospora. Contoh untuk golongan ini misalnya pada ragi ya, yang bermanfaat untuk pembuatan roti dan minuman beralkohol ya. Jadi ragi yang dipakai pada proses pembuatan roti dan minuman beralkohol ini adalah dari Ascomycotina. Untuk Ascomycotina ini perkawinannya atau kopulasinya dari gametangium jantan dan gametangium betina ya. Bersatunya plasma kedua gametangium, nama prosesnya adalah plasmolisis. Bersatunya inti dari gametangium namanya karyogami. Karyogami yang menyebabkan pembelahan reduksi dilanjutkan dengan pembentukan ascospora secara endogen. Kemudian pembagian jamur yang ketiga adalah Basidiomycotina. Basidiomycotina berkembang biak dengan Basidiospora. Contohnya adalah jamur kuping atau Auricularia dan juga jamur merang atau Volvariella volvacea. Pembagian jamur yang keempat adalah Deuteromycotina. Deuteromycotina adalah jamur yang belum diketahui alat perkembangbiakannya. Contohnya adalah jamur pada panu dan juga jamur penyebab kutu air. Sebagian besar dari anggota Deuteromycota ini bersifat merugikan ya. Karena apa? Karena merupakan parasit yang dapat menimbulkan penyakit baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Ini contoh-contohnya ya. Jadi ada yang menyebabkan penyakit kulit, ada yang menyebabkan penyakit rambut dan juga kuku. Selanjutnya kita ke kingdom yang keempat, yaitu kingdom plantae atau tanaman. Untuk kingdom plantae atau tanaman dibagi menjadi 3, yaitu tumbuhan lumut atau bryophyta, yang kedua tumbuhan paku atau pteridophyta, dan yang ketiga adalah tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Yang pertama adalah tumbuhan lumut.
tumbuhan lumut memiliki ciri-ciri akar, batang, dan daun yang belum sejati dan belum memiliki berkas pembuluh. Berkas pembuluh itu ada dua ya, ada xilem dan floem. Namun pada tumbuhan lumut ini belum memiliki keduanya. Akar lumut disebut juga dengan rhizoid. Fungsinya adalah untuk melekatkan lumut pada substrat. Yang ketiga, perkembangbiakannya dengan kawin dan tidak kawin yang disebut dengan pergiliran keturunan atau metagenesis. Ya, teman-teman mungkin pernah melihat ya, ada lumut yang menempel pada dinding ya. Untuk tumbuhan lumut dibagi menjadi 3 divisi. Yang pertama adalah lumut daun, kemudian yang kedua lumut hati, dan yang ketiga adalah lumut tanduk. Lumut hati ya, lumut hati biasanya berupa talus yang berbentuk pita ya. Contohnya adalah Marchantia. Kemudian pada lumut daun ini memiliki bagian yang menyerupai batang dan daun. Umumnya tumbuh tegak dan sering membentuk lapisan seperti beludru. Contohnya adalah Polytrichum. Dan yang ketiga adalah lumut tanduk. Tubuhnya memang berbentuk seperti tanduk. Contohnya adalah Anthoceros natans. Yang selanjutnya adalah kelompok tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ciri dari tumbuhan paku yang pertama telah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Jadi ini kebalikan dengan tumbuhan lumut ya teman-teman. Kemudian yang kedua telah memiliki berkas pembuluh angkut, artinya dia sudah memiliki xilem dan floem. Yang mana xilem ini fungsinya adalah untuk mengangkut unsur hara atau mineral dari akar ke tubuh tumbuhan. Sedangkan floem fungsinya adalah untuk mengedarkan hasil fotosintesis. Kemudian pada daun dewasa memiliki sorus yang merupakan tempat spora. Ini ya teman-teman, kalau melihat ini ya daun bagian atas, kemudian kalau teman-teman balik itu teman-teman bisa menemukan seperti ini ya, bulatan yang berwarna coklat. Ini namanya sorus yang di dalamnya ada spora. Nah, jadi spora ini yang akan berkembang biak gitu ya. Mengalami pergiliran keturunan atau prosesnya namanya metagenesis. Ini adalah pembagian tumbuhan paku ya. Tumbuhan paku dibagi menjadi 4 divisi. Yang pertama adalah paku purba ya. Kemudian yang kedua ada paku ekor kuda. Paku ekor kuda ini batangnya terdapat di dalam tanah. Cabangnya berruas-ruas dan daunnya fertil yang menghasilkan spora. Contohnya adalah Equisetum sylvaticum. Yang ketiga adalah paku kawat. Tubuhnya seperti rambut atau seperti kawat dan memiliki habitat biasanya di daerah pegunungan. Contohnya adalah Lycopodium cernum. Yang keempat adalah paku sejati. Sorusnya biasanya berkumpul pada ujung ya, tepi, dan juga tersebar di permukaan daun. Contohnya adalah pada suplir atau juga pada Marsilea crenata atau semanggi. Paku purba ini disebut juga dengan paku telanjang ya biasanya teman-teman, karena tidak berdaun atau daunnya itu kecil-kecil. Contohnya pada Psilotum nudum. Pembagian plantae yang ketiga yaitu tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Spermatophyta masih dibagi menjadi 2 ya teman-teman. Yang pertama adalah tumbuhan berbiji tertutup, dan yang kedua tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan berbiji tertutup nama lainnya adalah Angiospermae. Tumbuhan berbiji terbuka nama lainnya adalah Gymnospermae. Gym artinya buka.
Ini adalah perbedaan ciri-ciri antara tanaman berbiji terbuka dengan tanaman berbiji tertutup. Dilihat dari alat reproduksinya, dari pembuahannya, dari bentuk daunnya, dari ada tidaknya ovarium, dari keadaan biji, dari batang, dan dari akar. Ini ya teman-teman, kalau pada tanaman berbiji terbuka, alat reproduksinya strobilus, pembuahannya tunggal, bentuknya daun biasanya kaku atau sempit. Kemudian ovariumnya tidak ada, bijinya ditutupi, tapi tidak ya. Maksudnya adalah ketika angiosperme ini bijinya itu ditutupi oleh daun buah, tapi sedangkan pada gimnosperme itu bijinya tidak ditutupi oleh daun buah. Batangnya biasanya berkambium, akarnya biasanya tunggang. Sedangkan pada angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup, alat reproduksinya adalah bunga, pembuahannya ganda, bentuk daunnya bervariasi, ovariumnya ada, bijinya tertutup oleh daun buah. Batangnya kalau yang monokotil tidak berkambium, sedangkan yang dikotil itu berkambium. Untuk akar, ada akar serabut pada monokotil dan ada akar tunggang pada dikotil. Jadi pada angiosperme ini masih dibagi lagi ya teman-teman, ada monokotil dan dikotil. Nah, untuk selanjutnya adalah gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan berbiji terbuka dibagi menjadi 4, yaitu Cisadophyta, yang kedua Ginkgophyta, yang ketiga Gnetophyta, dan yang keempat Coniferae. Yang pertama Cisadophyta contohnya adalah pada pakis haji. Ini teman-teman tentunya udah pernah melihat ya. Kemudian Ginkgophyta contohnya adalah pada tanaman Ginkgo biloba. Yang ketiga Gnetophyta contohnya pada tanaman melinjo Gnetum gnemon, dan Coniferae contohnya adalah pada tanaman Pinus. Mohon maaf ya teman-teman, kita kembali lagi ke pembagian angiosperme yang tadi sudah Ustazah jelaskan ya. Jadi kembali lagi ke angiosperme. Angiosperme masih dibagi menjadi 2 ya teman-teman. Jadi tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah ini teman-teman bisa melihat perbedaannya untuk monokotil dan dikotil. Dilihat dari akar, batang, daun, buah, dan biji. Pada tumbuhan monokotil akarnya serabut, sedangkan dikotil akarnya tunggang. Batangnya juga ya beruas dan berkayu. Kalau daunnya monokotil, daunnya sejajar, contohnya pada tanaman jagung gitu ya. Kemudian kalau pada dikotil daunnya menjari, misalnya pada pohon mangga, rambutan gitu ya. Kemudian buahnya terbuka. Kemudian kalau tumbuhan dikotil buahnya tertutup. Bijinya pada tanaman monokotil berkeping 1 ya. Misalnya jagung ya berkeping 1. Tapi pada tumbuhan dikotil bijinya berkeping 2. Yang terakhir adalah kingdom yang kelima, yaitu kingdom Animalia. Kingdom Animalia ini dibagi menjadi 2. Ada invertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang, dan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Untuk golongan hewan yang masuk ke dalam golongan invertebrata atau tidak memiliki tulang belakang, yang pertama Porifera. Porifera ini adalah hewan spons ya. Kemudian yang kedua ada Coelenterata. Coelenterata ini misalnya pada Hydrozoa, Scyphozoa, dan Anthozoa. Kemudian yang ketiga Vermes. Vermes ini golongan cacing. Namun pada golongan cacing ini sebenarnya masih diklasifikasikan lagi ya teman-teman. Ada Platyhelminthes, ada Nematoda, dan ada Annelida ya. Jadi Vermes masih dibagi menjadi 3 lagi. Kemudian yang keempat Arthropoda atau hewan berbuku-buku atau beruas ya. Contohnya golongan serangga misalnya. Kemudian ada udang, ada kepiting gitu ya. Ini belalang masuk ke dalam golongan serangga. Kemudian moluska ya. Moluska contohnya bekicot, cumi-cumi, dan kerang. Kemudian yang keenam Echinodermata. Ini contohnya bintang laut, landak laut, dan teripang. Selanjutnya adalah vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang. Yang memiliki tulang belakang ini dibagi menjadi 5
kelompok ya. Yang pertama adalah kelompok Pisces atau golongan ikan. Yang kedua adalah kelompok amfibia, contohnya katak. Yang ketiga adalah golongan reptil, gitu ya. Contohnya ular, ada kadal, gitu ya, ada penyu, buaya. Kemudian yang keempat golongan burung atau aves. Ini merpati misalnya ya, elang, gitu ya. Kemudian ayam, gitu ya. Ayam masuk ke dalam golongan aves. Kemudian yang kelompok kelima adalah mamalia. Contohnya singa, orangutan, kelelawar, gitu ya. Lumba-lumba, gitu ya. Jadi mamalia ini adalah hewan menyusui. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah menyelesaikan untuk materi klasifikasi 5 kingdom. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.